kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Apa kabar semuanya? Para sportmania, malam hari ini kita hadir kembali masih bersama teman saya, rekan saya, jurnalis senior Bung Roni Pangemanan. Ya. Apa kabar Bung? Baik, selamat malam. Selamat malam ya. Ya. Sehat-sehat kan? Harus sehat dong. Harus sehat. Dan tamu kita, ya sudah pernah ketemu kita. Iya. Ya kan? Seorang mantan pemain tim nasional juga, posisi defender, ya kan? Dan pernah bersama saya di Persija. Iya, di Persija, di Kediri, Persikabo juga ya. Bung Aris Indarto. Selamat malam, Bung. Malam, Bung. Selamat datang di Nusantara TV. Iya, selamat. Malam ini tepat jam 8 ini Jam 8 kick off. U23 ya, semifinal. Semifinal lawan Thailand Asian Cup ya, Indonesia-Thailand. Kita sambil ngobrol-ngobrol tentang sepak bola timnas. Sekarang kita juga menyinggung timnas senior nih, persiapan untuk Oktober. Ya. Dan juga di tengah-tengah nanti coba kita update U23 nih, Bung. Betul. Ya kan? Tapi kita berharap anak-anak bermain habis-habisan ya. Iya. Bermain force benar-benar. Apalagi didukung. Saya yakin nih Bung Ropan. Iya. Kalau kemarin kita nonton di sana waktu lawan Malaysia 27.000 penonton. Iya. Sekarang bisa bertambah. Akan berlipat ganda. Semifinal lawan Thailand. Thailand lagi kan. Bukan main. Oke. Nah, Bung Aris sendiri kan sebenarnya pernah di U23 juga kan. Iya. Tahun kalau nggak salah saya baca itu 1965 ya. Iya. Pernah di U23. Jadi merasakan bagaimana umur-umur yang sangat krusial di situ ya. Iya, betul. Untuk naik ke jenjang yang lebih senior. Di situ pentingnya U23. Iya. Kita sekarang lebih diuntungkan karena pertemuannya dengan tim-tim masih di kawasan Asia Tenggara dan Asia. Ya. Kalau dulu langsung dengan head to head dengan satu babak ketemunya langsung tim-tim dari Korea gitu. Iya, sangat-sangat berat dulu. Sekarang lebih diuntungkan. Oke, kita support lah. Ya, U23 Garuda Muda melawan Thailand. Semoga ke final lah. Semoga ke final. Nah, Bung Ropan, sebelum kita dengar update dari rekan kita juga nanti ada di sana, ya kan? Saya mau menyinggung soal update terbaru mengenai timnas menjelang putaran keempat ini. Iya. Tiba-tiba ada perubahan waktu. Wah, ini yang cukup menyegarkan ya. Ketika melawan Irak nanti. Iya. Di tanggal 11. Irak tanggal 11. Tanggal 11. Yang tadinya jam 18 berubah menjadi jam 22. Berarti mundur 4 jam. Karena selisihnya kan 4 jam sebenarnya. Nah, ini gimana Bung Ropan? Menguntungkan buat kita? Iya, untuk ini hanya soal recovery saja, ya, untuk bisa pemain kita. Dan itu ada surat dari PSSI dan kemarin kan Pak Erik sudah menjelaskan di depan media banyak bahwa mereka mengusulkan soal waktunya kalau boleh digeser lagi. Digeser. Ya, diundur jangan di 18. Jadi kalau main 18 di waktu sana, di sini jam 22 di Indonesia. 4 jam kan ke sana kan, tapi selisih. Kalau jadi jam segitu, tapi karena ini untuk membuat pemain kita lebih recovery lebih ini dianggap diminta lah sama PSSI kalau boleh diundurkan ke jam 22 dan itu disepakati disetujui oleh AFC. Makanya kemarin PSSI mengucapkan terima kasih banyak atas usulan surat itu sehingga perubahan jam tayang masih di tanggal yang sama. Tanggal yang sama. Hari nggak berubah. Hari nggak berubah. Jamnya saja waktu yang sana berubah. kan, waktu sana. Jadi di 22.30. Jadi kalau sudah dengan di kita itu sudah terhitung dini hari, tanggal 12 di kita. Jam 02.30 lah. Kalau bisa dikatakan di kita di sini ya. Jadi ya cuma itu saja perubahan yang ada. Kalau dengan Arab kan sama. Jam 22.15 waktu setempat. Di kita sini sekitar jam 1 lewat lah, jam 1.15 gitu. Oke. Gitu. Nah, kita mau lihat dari perspektif pemain. Karena kan juga merasakan kita ini cuma kebagian istirahat cuma 3 hari. 3 hari. Sedangkan Arab Saudi tuan rumah dia punya waktu lebih 5 hari. Nah, tambahan 4 jam ya. Dari perspektif pemain yang pernah juga merasakan di timnas dan juga pasti merasakan situasi yang sama seperti akan dirasakan oleh teman-teman kita nanti di tim senior. Iya, menurut saya sebagai pemain sangat sedikit berpengaruhnya karena apa? Sedikit. Iya, karena di main tanggal 8 juga terlalu malam ya, karena semakin malam semakin berat bagi kita untuk main. Ya karena sistem metabolisme tubuh kan jam 10 udah mulai harus
istirahat gitu loh. Oh. Iya, karena Walaupun atlet ya? iya, karena semua tubuh sama. Iya. Ya, semakin malam recovery-nya semakin panjang. Karena nggak mungkin kita main jam 10 selesai jam 12 umpamanya. Iya. Ya, subuh pun belum tentu kita bisa tidur. Oh, ketika kita melawan Arab Saudi Arab nih. Saudi nih. Karena kita selesai bermainnya jam berapa kira-kira, Bung? Udah Malam. waktu sini udah subuh. Udah subuh. Iya, udah subuh. Berarti waktu istirahatnya Iya. juga Ya, seperti tidak kita, secepat seperti kita orang langsung tidur. begadang, Iya. iya, seperti orang begadang, makin untuk ke pertandingan yang 2 hari lagi, 2 hari makin lagi. berat lagi. Wah, terasa nih Bung. Iya. Ya saya pikir Iya. ya begini, untuk pemain-pemain Indonesia itu tidak terbiasa dengan, itu kan sudah jam tidur kita. Iya. Iya. Itu kan cepat kan. Kan kalau jam 1 waktu kita, itu sudah tidur boy, pemain. Iya kan? Iya. Kalau di sana di Arab sudah terbiasa mereka bermain dengan jam segitu. Iya. Iya. Jam 10 aja udah waktu istirahat buat pemain-pemain kita. Iya, Tapi iya. tidak untuk pemain yang bermain di Eropa. Iya. Mereka Iya. sudah terbiasa. Jai Itses dan ini kan kebanyakan di tim kita banyak pemain Banyak yang bermain di pemain Eropa. Jadi Iya. Verdong, mau Tom Haye bermain, mau Emil Audero, Martin Pas semua udah terbiasa Udah lah. terbiasa. Udah Justin Hapner ya, Joe Pelupesi akan bermain di sana. Udah terbiasa. Hanya beberapa pemain kita kalau pemain-pemain Indonesia seperti Iya. ya Rido udah di belakang kalau dimainkan atau Iya. Marcelino, mungkin Marcelino, yang sudah tapi Jakob, iya, Arce. tapi Marcelino juga kan sekarang sudah terbiasa karena sudah di Eropa. Sudah bermain di Eropa. Iya. Jadi saya pikir itu hanya pemain-pemain kita Iya. yang bermasalah karena waktu itu kan yang Iya. sama seperti ini untuk jet lag mereka itu biasanya sudah tidur kok main jam 1 waktu kita. Tapi kalau di Eropa mungkin mereka lebih enak, udara lebih dingin lebih enak buat mereka. Iya. Betul. Nggak lembab itu lebih bagus. Saya pikir ya itu ya yang menjadi Ya kan kita concern. tahu bahwa cuaca di sana kan panas Arab Saudi kalau siang, Siang, sore. Oh iya. Iya. Tapi kalau kita berubah jam malam, kan lebih fresh. Bagaimana? Iya, malam sama dinginnya siang, sore, siang atau sore, dengan dinginnya malam itu kan tetap So, beda. Aris pernah bermain di Arab Saudi kan? Pernah. Pernah. Iya. Iya. Kayak kita di waktu ini pengalaman ya, Iya, waktu pengalaman dulu Erik. di Itali, Iya. ya, kita di Itali di cuaca yang dingin. Iya. Kita PSSI 19 waktu itu ya. Iya. Cuma jeda 2-3 hari. Ya kita dicoba di Lebak Bulus dengan PSSI 16. Kita nggak bisa berbuat apa-apa karena ya rentan waktunya terlalu panjang. Di saat di sana kita masih aktivitas, di sini tidur. Kebalik, jadi kebalik kita harus menyesuaikan waktunya. Oh, tapi kembali tadi apa yang dikatakan Bung Ropan bahwa sebagian pemain kita adalah pemain yang biasa bermain di Eropa. Iya. Iya. Ya, Bang, ya. Nah kalau gitu, waktu Arab Saudi punya waktu 5 hari diuntungkan. Oke, kita tidak bisa mengubah itu semua. Persiapan seperti apa yang sebenarnya yang dari sisi pemain dengan waktu mungkin 3 hari kurang bisa dihitung ya persiapan untuk pertandingan kedua melawan Irak. Dari sisi pemain apa yang harus disiapkan oleh pemain? Ya nggak ada lagi, makan bagus sama tidur bagus, apalagi. Ya iya pasti. Makan bagus, Tidur bagus. Iya. Rest yang benar-benar, Iya. fresh juga, ya Iya. kan? Dan juga secara mental bagaimana Bung Ropan? Kalau melihat, ya mereka pasti ya sudah harus tahu, sudah siap, Harus siap. Iya. Karena memang itu yang harus kita lakukan di sana. Apalagi kan waktunya mepet. Kita itu rencana datang tanggal 6. Tanggal 8 udah main, boy. Kan ada kompetisi-kompetisi Eropa yang harus diselesaikan dulu. Iya, iya, Sama iya. seperti kita lawan Australia kan. Betul. Itu datang 2 hari kemudian bisa bermain. Nah sekarang di Arab kejadian yang sama. Nggak lama langsung bertanding tanggal 8. 3 hari lagi kemudian setelah tanggal 8, tanggal 11 kita bertanding lagi. Jadi secara mental kita harus siap untuk bisa mengatakan. Walaupun itu dalam tanda kutip kita agak dirugikan kan dibandingkan dengan Iya, tuan rumah. iya. Tuan rumah lebih bagus. Dan bagi Irak juga mereka enak. Di saat mereka akan ketemu dengan kita, mereka baru pertama kali main kan dengan kita itu. Jadi mereka rest dulu. Mereka nggak main tanggal 8. Istirahat. Mereka Iya. menonton kita. Mereka melihat kita lawan Arab Saudi. Kita lawan ya. Arab Saudi, mereka bisa lihat tuh di mana kelebihan kita, kekurangan kita. Betul. Kemudian di saat kita sudah mungkin kecapean melawan Arab, Arab, ya. barulah Irak bisa bermain. Irak masuk lapangan dengan kondisi yang lebih bagus. Lebih fit, Itu yang membuat bahwa jam pertandingan itu bagi PSSI dirasakan ini harus digeser. Biar agak lebih lama dikit lah. Walaupun Aris bilang memang agak nggak berbanget cuma 4 jam kan. Iya. Selisihnya itu. Tapi daripada main jam 18, di kita jam 22, mendingan dibermain di jam 10 lah. Oke, ada faktor lain lagi yang update juga dari berita-berita mengenai persiapan timnas soal wasit. Lobby dari PSSI meminta wasit yang memimpin harus bukan dari Timur Tengah, negara Timur Tengah.
Ya saya pikir ini wajar. Keren ini bagus. Bagus. Iya. Ya kalau dari Timur Tengah ya pasti apapun itu kan pasti ada menguntungkan. Iya, ada ikatan itu kan akan menguntungkan bagi tim dari Timur Tengah. Kan wasit itu banyak. Dari Jepang, dari Korea, dari Uzbek, Kyrgyzstan, dari Australia. Banyak tinggal dipilih. Tapi kalau main jangan sampai kejadian ketika kita lawan Bahrain kan masih ingat. Ahmed Al-Kaf dari Oman. Yang jamnya ditambah cuma 7 menit jadi 9 menit makanya 10 menit. Ada gol balasan itu. Jadi itu kan merugikan karena dia dari sama-sama dari Timur Tengah, Asia Barat. Jadi makanya dihindarilah itu. Wajar kita memprotes itu. Jangan sampai dipimpin oleh wasit. Kita bermain melawan Arab yang pimpin wasit dari Iran. Ya, nggak bisa lah. Iya. Ya kan misalnya. Iya. Atau wasit dari mana? Dari negara lain tapi di Timur Tengah ya. Atau wasit dari Kuwait. Wasit dari Lebanon. Nggak bisa. Harus pimpin dari Korea misalnya. Jepang. Itu akan jauh lebih bagus. Lebih fair. Lebih sportif buat kita. Dari pemain pun pasti melihat sisi itu dong ya. Iya. Wasitnya siapa nih? Kalau wasitnya dari kawasan yang sama, waduh. Ya akan berpengaruh dengan pikiran ya, mental mungkin udah berpikir buruk ya. Tapi apapun harus kita hadapi lah. Pun keputusan harus wasit dari Arab, ya kita harus hadapin. Mau nggak mau. Tapi kan kita maunya wasitnya netral. Ya. Gitu ya. Oke. Berarti ada dua hal yang sedikit menguntungkan kita dengan keputusan dari AFC. Perubahan jam yang berubah. Dan wasitnya. Dan juga wasit bukan dari Timur Tengah. Betul. Nah, soal internal kita, Bung Ropan. Ya. Problem striker kita yang sampai sekarang belum ada nih. Pengganti Ole. Kita tahu Ole cedera. Gimana, Bung? Iya sangat disayangkan. Tapi sebentar, Bung. Ya. Supaya kita harus break dulu. Ya. Setelah ini baru Bung Ropan akan jelaskan. Siap. Kita kembali setelah para berikut ini.